dari SMK Negeri 4 Surakarta. Saya mengikuti ASC Thailand yang ke-12. Untuk mengikuti seleksi Thailand ini melalui Selekda, Seleknas, dan LKS. Saya mengikuti LKS karena saya juara 1 LKS tahun 2017. Dan alhamdulillah saya mendapatkan medal dari Fashion Teknologi. Terima kasih untuk semua teman-teman, untuk semua guru-guru, untuk semua sahabat, rekan-rekan yang sudah mendoakan saya. Karena tanpa kalian semua saya tidak akan bisa mendapatkan ini. Ya, pemirsa, itu tadi Isnaini Wulandari ya, peraih medali emas di ajang Asian Skill Competition di Fashion Teknologi. Nah, tadi seperti yang saya perbincangkan dengan Rifai sebelumnya, kita akan melihat informasi dulu terkait dengan kiprah Indonesia di ajang Asian Skill Competition 2018. Ya, berdasarkan data yang disampaikan Ketua Delegasi ASC Indonesia, Direktur Jenderal Minalatas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, Indonesia berhasil meraih 13 emas, 6 perak, 8 perunggu, dan 7 diploma. Menurut Dirjen Satrio, Indonesia mencatat prestasi terbaik dilihat dari perolehan nilai rata-rata, di mana Indonesia memperoleh nilai rata-rata 717,66 dengan 44 peserta di 22 kejuruan. Sedangkan Thailand memperoleh nilai 707,81 dengan 52 peserta di 26 kejuruan. Meski begitu, perolehan medali Thailand tetap lebih banyak karena mereka mengikuti semua kejuruan yang dilombakan. Sementara itu, di kesempatan terpisah, tenaga ahli di kejuruan Fashion Teknologi, Nathanael Suryadi, mengatakan implementasi standar keahlian yang dilombakan di ASC seharusnya diterapkan di lembaga-lembaga pelatihan di Indonesia, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang memiliki standar keahlian level ASEAN. Monitoring dan evaluasi juga menjadi suatu hal wajib karena setiap tahunnya terjadi perubahan standar keahlian dan juga keterampilan. Dan di studio Selamat Pagi Indonesia hari ini kita sudah kedatangan Isnaini Wulandari, peraih Fashion Teknologi, peraih medali emas ya. Selamat pagi Isna. Pagi. Dan juga ada Pak Bambang Satrio Lelono selaku Dirjen Minalatas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, kita ke Isna dulu. Isna, ini adalah contoh hasil karya kamu di bidang fashion teknologi saat menjalani latihan gitu ya. Karena hasil keterampilan kamu yang diperlombakan di sana harus ditinggal di tuan rumah begitu. Nah, bisa dijelaskan sendiri terkait dengan fashion teknologi itu detailnya seperti apa sih? Hanya memolakkah, menjahitkah, atau seperti apa? Bedanya fashion teknologi sama fashion design, kalau fashion design itu hanya mendesain, sedangkan fashion teknologi itu mencakup lebih luas. Dari kita mendesain, membuat pola, sampai menjadikan sebuah baju. Oke, jadi semuanya ini adalah hasil karya kamu. Kamu tentunya didampingi oleh expert ya, atau katakanlah pelatih seperti itu. Berapa lama sih proses latihan untuk menjadikan sebuah karya? Kurang lebih 9 bulan kita di training di ASC ini. Ya, di antara itu kita juga dilatihkan di Kampung Pare untuk bahasa Inggris. Oke, jadi skillnya bukan hanya skill dari kamu pribadi, tapi juga bahasa harus memenuhi kriteria begitu ya. Kemudian apalagi nih yang dinilai, yang menurut kamu saya harus lebih unggul dari negara-negara lain di bidang apa? Untuk penilaian kita tentang kreativitas, kesulitan, karena di sini kita soalnya mendadak, kita kocok di sana. Dari 5 balot kita ada kerah, ada shawl sama wings. Terus dari lengan ada tulip sama flare, ada simetris, asimetris. Oke, jadi begitu detail ya, Isna ya. Ini kalau kita lihat cuttingannya juga sangat pas nih ya dengan manekinnya. Artinya memang dari segi potongan juga itu semuanya dinilai gitu ya. Oke, kalau Isna sendiri memang untuk mengikuti event bertaraf internasional ini yang keberapa atau pertama kalinya? Ini pertama kali. Pertama kalinya. Kenapa sih minat turun di bidang fashion teknologi? Karena emang dari dulu sudah suka, udah merasa ada feel di sini. Jadi dari feel ya, kemudian bakat itu bermunculan aja. Saya ingin ke Pak Satrio. Pak Satrio, melihat kiprah Indonesia di Asia Skill Competition dari tahun ke tahun ini seperti apa sih Pak? Ya, pertama kali Indonesia mengikuti Asian Skill Competition tahun 96 di Malaysia. Ini yang ke-12 ya Pak? Yang ke-12. Tetapi tradisi emas itu dimulai ketika Asian Skill Competition ini dilaksanakan di Brunei tahun 2000
pada waktu itu, kita mulai mendapatkan emas dan mulai dari sana kita selalu menjadi unggulan ya. Minimal kita menjadi ranking 2 di seluruh negara-negara ASEAN. Oke, dari 2006 kita pernah menjadi ya? juara pertama tahun 2012 ketika ASEAN Skill Competition dilaksanakan di Jakarta. Oh, jadi ketika menjadi tuan rumah kita sempat juara umum ya. Artinya memang persaingan Indonesia ini bisa dikatakan cukup baik ya di negara-negara ASEAN gitu Pak? Ya, boleh dikatakan kalau saya mengatakan prestasi atau kualitas tenaga kerja Indonesia ini paling baik di ASEAN. Sebagai contoh tadi katakan bahwa Mbak sudah mengatakan kita ini perolehan medali emas sedikit di bawah Thailand, tetapi Thailand mendapatkan medali emas terbanyak ini karena pesertanya paling banyak. Semua bidang kejuruan diikuti. Indonesia hanya mengikuti 22 kejuruan. 22 bidang kejuruan. Jadi artinya walaupun kita menduduki juara 2, tetapi dari nilai rata-rata kompetitor kita itu paling tinggi. Begitu tinggi. juga rata-rata perolehan medali kita juga paling tinggi. Artinya kalau dilihat dari sisi kualitas kita ini paling unggul di ASEAN. Nah dibandingkan dengan tahun lalu Pak, kalau tidak salah memang sama-sama meraih 13 medali emas begitu ya. Tetapi tahun ini ada peningkatan di bidang medali apa saja Pak? Perak, medali perunggu kita lebih banyak dapatnya. Jadi tahun ini bisa dikatakan prestasi terbaik yang diraih dari ASEAN Skill Competition. Pak, terkait dengan seleksi dari anak-anak yang berbakat ini, seleksinya seperti apa sih Pak? Seleksi dimulai dari selekda, ya selekda dilaksanakan di setiap provinsi. Kemudian hasil-hasil terbaik dari selekda per provinsi ini kita lakukan seleknas. Nah seleknas nanti kita dapat 3 kompetitor. Setelah kita dapat 3 kompetitor terbaik, ini mereka kita latih selama kurang lebih 10 bulan, yang 1 bulan kita latih bahasa Inggris di kampung Inggris yang di Pare tadi. Oke, jadi kalau misalnya ASEAN Skill Competition ini kan dilaksanakan 2 tahun sekali, setahun sebelumnya sudah melakukan seleksi dan juga pelatihan begitu ya Pak. Jadi betul-betul dipersiapkan secara matang gitu. Tapi kalau kiprah dari fashion teknologi sendiri ini Pak, selalu meraih medali emas. Di ASEAN Skill Competition ini seperti apa Pak untuk mempertahankan skill-skill mereka tentunya di bidang fashion? Tentunya kita selalu update dengan standar yang akan dikompetisikan ya. Bagaimana diketahui bahwa ASEAN Skill kompetisi ini melawan standar. Jadi standar kita tentukan, seluruh peserta berusaha melawan standar ini. Sehingga siapa yang mendapatkan kualitas atau kompetensi yang melebihi standar ini nantinya akan Isna, kalau dikatakan Pak Satrio tadi harus melebihi standar begitu. Apa yang membuat kamu yakin bahwa karya kamu melebihi dari negara-negara lainnya? Karena tingkat kesulitan yang pasti dan kreativitas. Karena kita punya kreativitas, belum tentu mereka punya kreativitas. Kita juga punya teknik jahit yang bagus. Ya, selain itu apa lagi? Mungkin kalau dari segi pola atau desain itu kamu konsultasi dengan expert. Apa sih yang harus dikembangkan lagi begitu dan menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya? Lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin kita udah tahu ini kita buat ini, tapi kalau untuk tahun ini kan kita nggak tahu. Jadi kita lebih latihan mencakup lebih luas gitu. Jadi temanya itu sebetulnya ditentukan di sana atau memang sudah dipersiapkan dari sini? Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan begitu ya? Ya, tapi kocokannya dari sana. Oke. Jadi kamu langsung harus percaya diri ya dengan hasil karya yang dibawa dari sini begitu ya. Pak Satrio, kita juga pengen tahu nih ke depannya begitu untuk ASEAN Skill Competition. Mereka ini kan bisa dikatakan tenaga ahli begitu ya Pak ya. Apa yang kemudian dari Kemenaker yang ingin dikembangkan lagi agar prestasi mereka tidak putus sampai di sini begitu? Pertama kali yang kita lakukan, kami sudah menawarkan kepada seluruh kompetitor bagi yang mendapat medali emas, perak, perunggu maupun medali for excellence ya. Mereka untuk bekerja di Kemenaker, menjadi instruktur di Kemenaker, sehingga kemampuan mereka ini bisa ditularkan pada seluruh pemuda di Indonesia. Ini tawaran kita pertama, Pak. Jadi artinya memang harus tersebar secara merata begitu ya Pak ya, di seluruh daerah di Indonesia. Karena tenaga ahli di Indonesia jumlahnya sangat banyak, tetapi memang penyebarannya begitu ya Pak ya? Iya. Tenaga kerja di Indonesia ini kalau kita lihat dari segi kualifikasi, dari segi keahlian, keterampilannya tidak kalah dengan negara lain. Permasalahannya jumlahnya nggak banyak. Yang kedua persebarannya juga tidak merata. Ya, itu yang perlu menjadi pekerjaan kita rumah harus, ya Pak ya? Ini kan kita persiapkan di seluruh wilayah Indonesia agar memiliki tenaga muda terampil. Siap, itu yang perlu menjadi pekerjaan rumah kita. Isna, terakhir apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka nih calon-calon peraih medali berikutnya akan berlaga di ASEAN Skill Competition? Apa sih yang pengalaman kamu di sana ingin kamu sampaikan agar mereka berani berkompetisi di tingkat ASEAN?
Jangan takut mencoba, jangan takut gagal, karena di sana kita akan mendapatkan banyak teman, banyak kenalan, dan kita di sana bisa melihat kebudayaan dari Thailand. Wah, sekali jalan-jalan juga ya. Oke, baik. Terima kasih Isna sudah bergabung bersama kami. Pak Satya juga terima kasih banyak. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini Selamat Pagi Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali dengan informasi dari Industrial Automation, di mana Rifai akan menghadirkan informasi selengkapnya. Tetap bersama kami.